Hai, assalamualaikum. Di sini aku akan menjelaskan bagian-bagian dari alat reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama, ada yang namanya labia majora. Labia majora memiliki fungsi untuk melindungi organ reproduksi bagian luar. Dan selanjutnya ada yang namanya labia minora atau sering disebut bibir kecil, memiliki fungsi untuk pelindung vagina dan uretal. Selanjutnya ada yang namanya mons pubis. Mons pubis memiliki fungsi untuk menutupi tulang kemaluan, melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran. Selain itu untuk estetika. Selanjutnya ada yang namanya klitoris. Klitoris adalah tonjolan kecil yang terletak di antara labia minora. Klitoris seringkali menjadi titik rangsang wanita saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada yang namanya uretal opening. Uretal opening memiliki fungsi yaitu untuk mengeluarkan saluran yang dari kandung kemih untuk mengeluarkan urin. Selanjutnya ada yang namanya vagina. Vagina adalah jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi dan juga berfungsi sebagai jalan lahir bayi pada proses persalinan dan jalan masuknya sperma ke rahim pada proses pembuahan. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang alat reproduksi wanita bagian dalam. Pada bagian alat reproduksi wanita bagian dalam, yang pertama ada yang namanya uterine fundus. Uterine fundus adalah bagian atas rahim yang berbentuk seperti kubah dan terhubung ke saluran tuba. Berfungsi untuk membantu menyeimbangkan hormon selama kehamilan, membantu melindungi janin. Menjadi salah satu indikator untuk memantau pertumbuhan janin. Yang kedua ada yang namanya uterus. Uterus adalah organ otot berongga yang berfungsi untuk menampung dan memberi makan sel telur yang telah dibuahi hingga menjadi janin. Yang ketiga ada yang namanya fimbriae, adalah tonjolan seperti jari pada ujung tuba falopi yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah dilepaskan ovarium. Dan selanjutnya ada yang namanya endometrium, adalah lapisan terdalam rahim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi serta menyediakan nutrisi dan zat-zat untuk pertumbuhan janin. Selanjutnya ada yang namanya miometrium, adalah lapisan tengah rahim yang berfungsi untuk menginduksi kontraksi rahim. Selanjutnya ada yang namanya perimetrium, adalah lapisan terluar rahim yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan agen berbahaya lainnya. Selanjutnya ada yang namanya vagina. Vagina adalah bagian dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi sebagai saluran penghubung antara rahim dan bagian luar tubuh. Selanjutnya ada yang namanya tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium atau indung telur dengan rahim dan berfungsi untuk mengangkut sel telur dan membantu pembuahan. Selanjutnya ada yang namanya ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim dan memiliki fungsi memproduksi sel telur, hormon, serta melindungi sel telur. Selanjutnya ada yang namanya ovarium ligamen, adalah jaringan fibrosa yang berfungsi untuk menghubungkan ovarium ke rahim. Selanjutnya ada yang namanya cervical canal, adalah saluran berbentuk gelendung pipih yang menghubungkan rongga rahim dengan vagina. Fungsi-fungsinya yaitu tempat lewatnya sperma, tempat keluarnya darah menstruasi. Dan yang terakhir ada yang namanya serviks. Serviks adalah bagian rahim yang menghubungkan rahim dan vagina. Kita akan lanjutkan ke penjelasan berikutnya, yaitu alat reproduksi laki-laki bagian luar. Mari kita simak penjelasannya. Pada alat reproduksi laki-laki bagian luar terdapat beberapa bagian-bagian. Yang pertama ada yang namanya seminal vesicle, adalah sepasang kelenjar yang berfungsi menghasilkan cairan yang membentuk air mani pada pria. Fungsinya yaitu yang pertama menghasilkan cairan yang membentuk air mani yang dikeluarkan saat ejakulasi, dan yang kedua mengeluarkan prostaglandin, zat yang mirip hormon yang membantu mengatur kontraksi otot polos di saluran reproduksi. Selanjutnya ada juga yang namanya ejaculatory duct,
yaitu saluran yang berpasangan dalam sistem reproduksi pria yang berfungsi untuk menampung sperma dan air mani, lalu mengeluarkannya ke saluran kemih saat ejakulasi. Fungsinya yang pertama yaitu menggabungkan sperma di ampula dengan cairan yang disekresikan oleh vesikula seminalis dan menyalurkan zat-zat tersebut ke kelenjar prostat. Selanjutnya, ada yang namanya vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang berfungsi untuk membawa sperma matang dari testis ke uretra untuk dikeluarkan saat ejakulasi. Selanjutnya, ada yang namanya epididymis, yaitu organ berbentuk tabung yang berfungsi untuk menyimpan, mengangkut, dan mematangkan sperma yang diproduksi oleh testis. Selanjutnya, ada yang namanya testicle atau testis, yaitu organ reproduksi pria yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya ada yang namanya skortum. Skortum adalah kantung kulit yang berfungsi untuk melindungi dan mengatur suhu testis. Selanjutnya ada yang namanya bladder. Bladder adalah fungsinya menampung urin. Selanjutnya ada yang namanya pubic symphysis, yaitu berperan penting dalam menstabilkan panggul. Dan selanjutnya ada yang namanya kelenjar prostat, yaitu kelenjar prostat terletak di bawah vesika urinaria, melekat pada dinding bawah vesika urinaria di sekitar uretra bagian atas. Prostat mengeluarkan sekret cairan yang bercampur sekret dari testis. Kelenjar prostat menyekresikan cairan alkasi yang encer seperti susu yang mengandung asam sitrat, kalsium, dan beberapa zat lain. Produk dari kelenjar prostat langsung masuk ke dalam uretra melalui beberapa saluran kecil. Selanjutnya ada yang namanya corpus spongiosum, yaitu menjaga jalannya urin dari ejakulasi, membantu ekesi penis, membuka saluran kencing saat ejakulasi. Selanjutnya ada yang namanya uretra, yaitu saluran yang mengeluarkan urin dari kandung kemih. Selanjutnya ada yang namanya foreskin, yaitu lapisan kulit luar yang menutupi kepala penis. Selanjutnya ada yang namanya penis gland, yaitu bagian ujung penis yang berbentuk mengerucut, berfungsi untuk saluran keluarnya urin dan air mineral. Selanjutnya ada yang namanya urethral opening, yaitu saluran yang berbentuk tabung yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang alat reproduksi laki-laki bagian dalam. Yang pertama ada yang namanya ureter. Ureter berfungsi yaitu untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya ada yang namanya kandung kemih. Kandung kemih memiliki fungsi yaitu untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh dan menampung urin dan mengeluarkan urin. Selanjutnya ada yang namanya vesikula seminalis, yaitu fungsinya yang pertama untuk memproduksi air mani, yang kedua membantu proses ejakulasi, yang ketiga membuat air mani lengket, yang keempat menetralkan sifat asam uretra. Selanjutnya ada yang namanya uretra. Uretra memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh, yang kedua menyalurkan urin, yang ketiga mencegah refluks. Selanjutnya ada juga yang namanya jaringan erektil. Jaringan erektil memiliki fungsi yaitu menjaga penis tetap tegak dan kaku serta menghantarkan sperma saat hubungan seksual. Selanjutnya ada yang namanya glans penis, memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama saluran keluar urin dan air mani, yang kedua organ sensorik atau peka terhadap rangsangan seksual, yang ketiga membantu penetrasi vagina atau membantu penis untuk masuk ke vagina, yang keempat mencegah trauma vagina. Selanjutnya ada yang namanya vas deferens. Vas deferens memiliki fungsi yaitu menyalurkan sperma dan cairan seminal dari testis ke uretra untuk ejakulasi. Selanjutnya ada yang namanya ampula vas deferens, memiliki fungsi yaitu untuk menyimpan air mani dengan menghasilkan sekresi yang melembabkan dan menjaga sperma tetap hidup. Selanjutnya ada yang namanya kelenjar prostat, memiliki 4 fungsi. Yang pertama menghasilkan air mani, yang kedua menutup saluran kemih saat ejakulasi, yang ketiga menunjang kinerja hormon testosteron, yang keempat mengatur aliran urin. Selanjutnya ada yang namanya kelenjar Cowper. Ada 6 fungsi. Yang pertama memproduksi cairan pra-ejakulasi, kedua menetralkan keasaman uretra, ketiga membersihkan uretra, keempat mengatur gairah seksual,
dan yang kelima berperan dalam produksi PSA. Yang selanjutnya ada yang namanya epididymis. Epididymis memiliki fungsi yaitu menyimpan, mengangkut sperma dari testis. Dan yang terakhir ada yang namanya testis. Testis memiliki 3 fungsi yaitu yang pertama memproduksi dan menyimpan sperma, yang kedua menghasilkan hormon, dan yang ketiga memproduksi hormon lain. Sekian penjelasan dari aku. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you.